Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koirunisa dengan NIM 1218146 dari kelas 12 5B06 UBSI Kalimalang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan 9 yang kemarin sudah saya buat tugasnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan 9 tersebut. Di sini sudah ada pertemuan 9 yang telah saya kerjakan. Di sini menjelaskan mengenai implementasi klien, server, PHP, MySQL, dan Android. Untuk studi kasusnya sendiri adalah login, service in PHP, and MySQL for Android application. Nah, di sini sudah ada website untuk tutorialnya dari tugas pertemuan 9 ini, yaitu di HTTP di link ini. Nah, di sini saya sudah mencoba untuk mengakses link ini lagi, tapi error. Untuk kemarin sempat nge-screenshot. Nah, di sini untuk linknya akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita harus memahami dan membacanya. Selanjutnya baru kita akan proses praktek dari tutorial yang telah ada. Nah, di sini sebelum kita mulai prakteknya, kita harus mengaktifkan APC dan MySQL yang ada di SMPP. Oke, di sini sudah saya aktifkan. Untuk APC dan MySQL-nya sudah kita aktifkan. Nah, di sini kita akan membuat database di localhost. Untuk membuat database di localhost, kita akan ngeklik admin ini. Di sini saya sudah membukanya. Nah, ini. Oke, di sini saya sudah membuka localhost yang telah kita buka ya. Di sini saya sudah membuat database yang sesuai yang ada di tutorial. Di sini untuk database-nya namanya web 9. Nah, di sini sudah saya buat juga di pertemuan 9 kemarin, yaitu table user. Table user sudah kita buat ini. Untuk table user sendiri, sebelum kita isi tabelnya tersebut, kita harus membuat tabelnya yang terdiri dari UR ID, UR username, UR password, and UR status. Setelah kita buat tabelnya, baru kita mengisi tabel tersebut di SQL. Setelah kita isi dari user ID 123, kemudian username-nya niraf@gmail.com, kemudian kapil@gmail.com, arvin@gmail.com, baru kita masukkan UR password-nya untuk tabelnya di niraf kapil arvin. Nah, di sini untuk user ID sendiri saya primary key kemarin karena dia nanti akan di sebagai primary key-nya gitu. Nah, setelah itu, setelah database dan table sudah kita buat, ini di sini sudah buat database BP9 dan buat table sudah kita buat sesuai dengan yang ada di tutorial. Nah, seperti ini untuk membuat database, kita input user ID, username-nya untuk membuat tabelnya. Kemudian nih, primary key ya untuk user ID-nya. Kemudian kita input isi dari tabelnya di SQL ini. Nah, baru seperti ini. Sama ya. Nah, kemudian kita buat codingan dengan nama file service userlogin.php. Nah, yang akan kita simpan di SMPP, kemudian htdocs. Saya akan share screen untuk codingan yang telah saya buat. Nah, ini adalah codingan yang sudah saya buat. Nah, di sini sama seperti yang ada di tutorial, cuman ada beberapa yang perlu dirubah karena apabila tidak dirubah akan mengalami error. Yang pertama adalah web 9. Nah, ini
Ini harus kita isi karena ini adalah nama database yang telah kita buat tadi. Untuk memanggil database yang telah kita buat tadi. Nah, kemudian yang menyebabkan error lagi adalah codingan dari tutorial itu untuk username-nya itu tidak ada tanda petiknya. Sehingga harus kita tambahin ya untuk tanda petiknya supaya tidak menyebabkan error gitu. Di tutorial tidak ada tanda petik. Nah, yang kemudian yang menyebabkan error lagi di codingan tutorial adalah di bagian echo JSON ini kemarin sambung jadi satu ya, tidak ada spasi. Jadi di sini saya beri spasi supaya tidak menyebabkan error. Nah, setelah kita buat codingan, kemudian kita simpan di sampp htdocs, kemudian kita save seperti namanya sesuai di tutorial. Kemudian kita akan mengetes ya yang telah kita buat. Di sini sudah ada beberapa pengetesan sesuai di tutorial, misalnya masukkan email dan passwordnya. Kemudian kita buat pengetesan dua, masukkan email dan password yang berbeda. Di sini saya akan share screen untuk percobaan yang telah saya buat, apakah error atau tidak. Nah, ini untuk link dengan alamat email niraf@gmail.com, kemudian passwordnya niraf. Di sini sudah terlihat ya bahwa login successful, berarti tidak mengalami error. Nah, selain itu kita membuat pengetesannya dua. Yang satunya alamat email dengan kapil@gmail.com, kemudian passwordnya kapil. Di sini juga login successful maksudnya. Jadi tidak mengalami keeroran karena kita sudah mencoba dua alamat email dan dua password yang berbeda. Selain kita melakukan pengetesan di web, kita juga harus melakukan pengetesan di Postman. Saya akan share untuk pengetesan di Postman. Nah, ini pengetesan yang di Postman. Saya sudah klik alamat email untuk kapil@gmail.com, kemudian passwordnya kapil. Di sini sudah terlihat ya, sudah saya send, kemudian sudah ada hasilnya yaitu login successful. Berarti sudah dua pengetesan, tidak error, berarti berhasil. Kita coba juga alamat yang satunya, alamat email yang berbeda, kemudian password yang berbeda. Apakah masih error atau tidak? Nah, di sini sudah keluar, yaitu login successful. Di sini saya membuat niraf@gmail.com, kemudian passwordnya niraf. Tetap login successful, berarti pengetesan yang telah kita buat sudah berhasil. Praktek yang kita buat sudah berhasil. Jika data telah successful, maka lakukan pengetesan dengan email, username, dan password lain. Data yang telah input dengan benar dan pengujian berhasil. Tadi kita sudah mencoba dua email dan dua password, dan hasilnya tetap successful, berarti pengujian yang telah kita buat berhasil gitu. Seperti itu praktek yang telah saya buat di pertemuan 9 kemarin. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.